Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah pada detik ini Allah masih memberikan bermacam-macam kesehatan untuk kita. Nikmat iman, Islam, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, panjang umur serta sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah pada hari ini untuk beribadah kepadanya. Dan kita syukuri nikmat Allah itu bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah, bukan sekedar diresapi dalam hati, disyukuri oleh kita, tapi juga kita praktekkan dalam amal perbuatan. Kita langkahkan kaki dari rumah masing-masing ke tempat yang mulia ini dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rasa syukur kita bisa menjadikan nikmat-nikmat Allah bertambah lagi dan bertambah lagi kepada kita. Sholawat serta salam tidak lupa pula marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat yang terus-menerus nanti di hari kiamat kita dan keluarga kita benar-benar mendapatkan syafaatul uzma sehingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami Al-Fakir Khotib ingin berwasiat pada diri kami pribadi dan para jamaah umumnya untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hanya takwalah sebaik-baiknya bekal kita. Fa inna khairaz zadi taqwa. Allah menyebutkan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bekal kita untuk mendapatkan kesuksesan di dunia kuncinya takwa. Bekal kita untuk mendapatkan nikmat di dalam kubur kuncinya juga takwa. Bekal kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti juga takwa. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah, jangan pernah mengeluh untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, hari ini merupakan Jumat kedua di bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 12 Sya'ban. Dan insya Allah mulai maghrib malam Senin nanti kita memasuki satu malam keramat dan dikeramatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan istilah nisfu Sya'ban. Oleh karena itu tema khutbah Jumat saya pada hari ini adalah tentang Maza fi Sya'ban. Apa sih yang ada
di dalam bulan Sya'ban. Ada rahasia. Tema ini kami ambil dari satu kitab karya seorang ulama besar, yaitu Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki. Di dalam kitabnya yang berjudul Maza fi Sya'ban, beliau mengatakan ada 3 hal sesuatu yang bisa menjadikan bukti bahwa bulan Sya'ban ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adanya malam nisfu Sya'ban. Beliau Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana semua amal selama 1 tahun dilaporkan oleh malaikat Raqib dan Atid yang mencatat kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan diganti lembaran buku yang baru, buku catatan amal yang baru. Sehingga para ulama salaf menginstruksikan atau membiasakan kepada para pengikutnya, termasuk kita semua, selesai maghrib malam nisfu Sya'ban biasanya diadakan pembacaan surah Yasin 3 kali, dengan tujuan pada buku lembaran catatan amal yang baru yang diisi atau yang terisi hanyalah kebaikan, dan kebaikan. Juga permohonan kepada Allah agar selama 1 tahun itu selalu diberkahkan dan selalu dijadikan amalan kebaikan oleh Allah. Oleh karena itu, niatnya yang pertama setelah maghrib baca Yasin yang pertama, agar kita semua minta panjang umur serta sehat walafiat, yang tujuannya panjang umur dan kesehatan kita itu dipergunakan untuk ibadah kepada Allah. Permintaan kedua, agar kita diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, dan min haitsu la yahtasib, yang tujuannya juga tidak lain dan tidak bukan dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang rezekinya meluber, orang kaya sampai uangnya triliunan, tapi belum tentu kekayaannya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan pembacaan Yasin yang ketiga, kita niatkan kalau memang kita tidak panjang umur, maka kita berdoa saat meninggal dunia, meninggal dalam keadaan bahwa iman dan Islam dan dalam keadaan husnul khatimah. Itu permintaan yang ketiga. Lalu ada pertanyaan, mengapa harus surat Yasin? Dan mengapa harus 3 kali? Maka para ulama menjawab, ya kalau mau 1 hatam Al-Quran silahkan saja, tidak ada yang melarang. Kalau mau bacanya lebih dari 3 kali, 10 kali, 30 kali, 100 kali silahkan, tidak ada yang melarang. Tapi paling enggak amalkan bacaan surat Yasin 3 kali, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan At-Tirmizinya, beliau Nabi mengatakan, likulli syai'in qalbun wa anna qalbal Qur'an surat Yasin.
Di dalam setiap sesuatu itu pasti ada intinya, ada jantungnya. Dan jantungnya atau inti dari Al-Quran, kata Nabi, adalah surat Yasin. Maka yang diambil adalah surat Yasin yang dibaca ketika surat. Setelah baca surat Yasin 3 kali, mau baca apa, Al-Quran surat apa aja terserah, lebih banyak lebih bagus. Bahkan sampai subuh, bahkan sunnah puasa siangnya, apalagi hari Senin, sekalian mengingatkan puasa sunnah Senin Kamis, lebih bagus lagi agar lembaran buku catatan amal kita yang baru isinya hanya kebaikan saja. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Auliya, yang manaqibnya sering dibaca di mana saja, mengatakan dalam kitab Bunyatul Talibin, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, beliau mengatakan ketika ada seorang yang bertanya, kenapa kalau malam Nisfu Sya'ban itu malam mulia dan malam Lailatul Qadar itu juga malam mulia, kenapa Allah menyamarkan malam Lailatul Qadar tapi Allah menjelaskan malam Nisfu Sya'ban? Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, li'anna Lailatul Qadar, karena sesungguhnya Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Hukm wa Lailatul Rahmah wa Lailatul Ghufran wa Lailatul Itqi minan niran, afahallahu li alla yatakarru alaiha. Kalau malam Lailatul Qadar itu malam seorang hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar, pasti dia mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, dia mendapatkan ampunan, dan dia juga dibebaskan dari api neraka. Maka Allah menyamarkan malam Lailatul Qadar, karena kalau orang tahu dia dapat Lailatul Qadar, maka dia mengandalkan, saya udah dapat ini, saya pasti bebas dari api neraka ini, saya pasti diampuni oleh Allah ini. Makanya Allah menyamarkan. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi kalau malam Nisfu Sya'ban, kata beliau dalam kitab Bunyahnya menjelaskan, li'anna nisfa Sya'ban, karena sesungguhnya Nisfu Sya'ban huwa Lailatul Hukmi wal Qadha wa Lailatul Sukhti war Ridha wa Lailatul Qabuli war Rad. Malam Nisfu Sya'ban itu malam penghukuman atau malam keputusan, di mana pada malam itu ada di samping ridha Allah juga murka Allah. Di samping diterimanya amal kebaikan, juga ditolaknya amal kebaikan. Tergantung daripada manusia itu sendiri. Jika di malam itu dia tidak peduli dengan kemuliaan malam Nisfu Sya'ban, bahkan bisa jadi dia bermaksiat, maka ketahuan bahwa amalnya ditolak oleh Allah dan dia termasuk orang yang dimurkai. Tapi ketika malam Nisfu Sya'ban itu kita seperti yang dianjurkan oleh para ulama, baca Yasin 3 kali, setelah itu selesai sholat isya, berdoa bersama-sama, berzikir, terus di rumah masing-masing lanjutkan dengan bacaan Al-Quran, ayat-ayat yang lain, berzikir, memperbanyak sholawat, maka insya Allah amalnya diterima dan termasuk orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini hal yang pertama. Kenapa malam nisfu Sya'ban dimuliakan oleh Allah? Menurut Syekh Said Al-Maliki, alasan yang kedua, pada malam nisfu Sya'ban itu juga dipindahkannya kiblat dari Lailatul Maqdis atau Masjidil Aqsa ila Masjidil Haram. Dipindahkannya kiblat dari Masjidil Aqsa Palestina kepada Masjidil Haram Mekah Al-Mukarram, itu pada malam nisfu Sya'ban. Dan rahasia yang ketiga, pada bulan Sya'ban ini adalah di akhir-akhir bulan Sya'ban Allah menurunkan firman-Nya yang mengagungkan Nabi-Nya, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 56, yang ayatnya sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun di akhir bulan Sya'ban. Kejadian yang kedua dan yang ketiga, pindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram dan diturunkannya ayat perintah sholawat. Kalau kita kaitkan dengan peristiwa setengah bulan yang lalu, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat berhubungan sekali. Karena Isra Mi'raj adalah perintah sholat, dan nisfu Sya'ban dipindahkannya kiblat. Waktu Isra Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuktikan betapa sayangnya beliau kepada kita umat. Bisa kita bayangkan ketika Nabi kita menghadap Allah di Sidratul Muntaha, beliau berkata, at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Segala penghormatan, kebaikan, rahmat dan kasih sayang hanya milik Allah. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan tetap atas engkau, wahai seorang yang menjadi nabi. Dan bukan hanya keselamatan, tapi kasih sayang Allah dan keberkahan Allah. Apa jawaban Nabi SAW? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, jangan cuma saya yang dikasih keselamatan, jangan cuma saya yang dikasih kasih sayang dan keberkahan, tapi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga hamba-hambamu yang soleh juga ya Allah Engkau berikan keselamatan. Inilah bukti cinta Nabi kepada kita. Lalu apa yang kita buktikan kepada Nabi sebagaimana saja kalau kita baca sholawat saja tidak mau? Kita tanya pada diri kita, berapa kali dalam sehari kita bersolawat kepada baginda Nabi? Ada 1000 kali? Syukur-syukur lebih dari 1000 kali, walaupun cuma dengan ucapan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sebagai bukti kita mencintai beliau Nabi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahaya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dengan kesimpulan, di bulan Sya'ban ada 3 peristiwa penting yang tiga-tiganya jangan sampai kita lewati hikmah, jangan sampai tidak kita lakukan karena
keberkahan dan kebaikan dalam 3 hal tersebut pasti akan mengiringi kita sampai ajal kita nanti. Yang pertama, kita raih kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, kita jangan pernah tinggal sholat, karena nisfu Sya'ban itu juga dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram agar mengingatkan kita selalu menjaga dan memperhatikan sholat kita, dan jangan pernah malas untuk selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bulan Sya'ban adalah bulan diturunkannya perintah tentang sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara fi na'im wa innal fujjara fi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu pasti mendapat kenikmatan di dalam surganya Allah, dan orang-orang yang menyimpang dari ajaran-ajaran Allah pasti tempatnya adalah neraka jahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana fihi wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah